Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Sinta Amanatunisa dengan nomor NIM 272000048 IPA B dari Tadris IPA IAIN Ponorogo. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan video praktikum kimia sederhana yang berjudul larutan kovalen. Pada video kali ini saya akan membahas terkait larutan kovalen polar dan nonpolar. Tujuan dari praktikum yang pertama adalah untuk mengetahui apa itu larutan polar dan juga apa itu larutan nonpolar. Kemudian yang kedua untuk mengetahui contoh dari larutan polar dan contoh dari larutan nonpolar. Yang ketiga, apa saja sifat-sifat dari larutan polar dan juga larutan nonpolar. Selanjutnya, langsung saja kepada video praktikum. Kemudian pembahasan untuk praktikum yang pertama yakni campuran air dan sabun cuci piring. Keduanya dapat bercampur. Seperti dilihat pada gambar bahwa keduanya dapat bercampur. Ini membuktikan bahwa air dan sabun cuci piring dapat berikatan, sehingga keduanya dikatakan sebagai larutan polar. Nah, kemudian pada praktikum kedua ketika pencampuran antara air dan minyak, keduanya tidak dapat bercampur. Air berada di bawah dan minyak berada di atas membentuk dua lapisan. Nah, ini dikarenakan air itu bersifat polar sedangkan minyak itu bersifat nonpolar. Jadi ketika tadi minyak itu dimasukkan akan bercampur secara singkat, kemudian akan memisahkan sendiri karena air itu akan berikatan dengan molekul air yang lain, sedangkan minyak akan saling menempel. Nah, sehingga keduanya tidak dapat bercampur. Jadi dapat disimpulkan untuk praktikum yang kedua bahwa air termasuk larutan polar sedangkan minyak larutan nonpolar, sehingga keduanya tidak dapat bercampur secara sempurna. Nah, kemudian kita ke kesimpulan. Larutan polar merupakan larutan yang dibentuk oleh dua unsur berbeda. Kemudian larutan polar itu memiliki keelektronegatifan yang berbeda sehingga menghasilkan momen dipol. Larutan polar itu juga merupakan larutan yang memiliki pengkutupan. Maksudnya bagaimana? Jadi larutan polar itu memiliki sisi yang bermuatan positif dan sisi lainnya bermuatan negatif. Jadi dia dapat berikatan dengan larutan polar yang lain. Nah, kemudian pembahasan untuk minyak itu termasuk larutan nonpolar. Nah, larutan nonpolar itu larutan apa? Larutan nonpolar itu larutan yang dibentuk dari dua unsur yang sama. Nah, karena dibentuk dari dua unsur yang sama sehingga keelektronegatifan juga pasti sama. Kemudian
dari hasil praktikum tadi, dari pembahasan tadi, kita dapat mengambil kesimpulan terkait ciri-ciri senyawa kovalen polar dan senyawa kovalen tidak polar. Yang pertama, ciri-ciri senyawa polar. 1. Dapat larut dalam air seperti pada praktikum pertama tadi, praktikum antara air dan juga sabun cuci piring. Yang kedua, memiliki kutub positif dan kutub negatif, ya, karena larutan polar itu bersifat pengkutupan, dapat berikatan. Yang ketiga, memiliki pasangan elektron bebas. Yang keempat, adanya pergerakan pada larutan jika didekatkan dengan listrik statis. Nah, yang kelima, bentuk molekul simetris. Kemudian untuk ciri-ciri senyawa non-polar, senyawa kovalen non-polar, yang pertama, tidak dapat larut dalam air. Yang kedua, tidak memiliki kutub positif dan kutub negatif. Yang ketiga, tidak memiliki pasangan elektron bebas. Kemudian ketika didekati dengan listrik statis, tidak ada pergerakan. Kemudian kesimpulan selanjutnya terkait contoh dari larutan yang bersifat polar dan juga larutan yang bersifat non-polar. Saya memberikan contoh untuk larutan yang bersifat polar itu yang pertama adalah air, kemudian sabun cuci piring, kemudian larutan gula. Larutan gula itu juga termasuk larutan polar. Larutan garam juga termasuk larutan polar. Nah, kemudian contoh untuk larutan yang bersifat non-polar itu yang pertama seperti tadi, larutan air dan minyak itu bersifat non-polar. Kemudian larutan air dan bensin itu juga bersifat larutan non-polar. Selanjutnya demikian video praktikum dari saya. Semoga dapat bermanfaat untuk semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.